Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa. Oke guys, kembali lagi bersama saya di channel Mas Restu. Untuk video kali ini saya ingin keliling di tempat tinggal saya yang ada di Hiroshima. Jadi saya itu tinggalnya di pulau yang namanya Pulau Ninoshima. Jadi buat teman-teman yang penasaran video ini dan ingin tahu yang ada di sini, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan wajib banget tonton video ini sampai habis. Jadi guys, saya itu tinggalnya di Hiroshima dan tepatnya itu di Pulau Ninoshima. Jadi di sini itu saya tinggalnya di pulau, jadi jauh dari kota. Tapi pulau saya itu dekat sama kota. Jadi misalkan ingin pergi ke kota itu kurang lebih 20 menit naik kapal feri. Dan saya di sini itu kerja di bagian budidaya kerang, tiram, atau kalau bahasa Inggrisnya yaitu oyster. Jadi agak lumayan mahal di sini harganya. Jadi biasanya itu bos saya yang bisa ngejual oyster itu, dia ngejualnya di bagian Tokyo, Yokohama dan sekitarnya. Karena misalkan dijual di sini itu harganya terlalu murah. Jadi langsung jual di bagian kota. Jadi sekarang kita mau keliling yang ada di sini. Ada apa aja sih yang ada di sini? Jadi guys, saya bikin video ini itu pas waktu pulang dari kerja. Jadi balik kerja saya langsung bikin video. Kalau di sini itu penduduknya kurang, kebanyakan obasang atau nenek-nenek, karena mungkin yang anak mudanya itu pergi keluar atau ngerantau. Jadi yang ada di bagian sini itu cuma obasang atau nenek-nenek. Untuk tempat sampah yang ada di Jepang itu kayak gini guys, kayak gini. Jadi kotak. Jadi di sini itu ada tanggalnya, atau bukan tanggal sih, maksudnya ada harinya. Jadi tiap hari itu beda-beda sampahnya. Jadi misalkan hari Senin sampah plastik sama botol, hari Kamis sampah sisaan makanan, hari Rabu kaleng, sampai seterusnya. Ini cuma sampai hari Jumat. Sabtu Minggu itu nggak ada pembuangan sampah. Jadi misalkan kita pengen membuangnya tuh nunggu hari Minggu sore gitu. Jadi buat cara ngebuka tempat sampah yang ada di sini tuh kayak gini guys. Kayak gini guys. Terus ditutup. Ya ini tinggal masukin aja. Jadi seperti itu cara ngebuka tempat sampah yang ada di sini. Jadi tinggal kita masukin aja, terus kita langsung balik. Jadi waktu dulu saya pernah kejadian, jadi kayak payung, sampah botol, sampah kawat segala macam dijadiin satu. Terus pas saya ngebuang itu ketahuan ini tuh bukan sampah yang ngebuang orang Jepang, bukan, tapi pasti orang asing selain orang Jepang. Karena orang Jepang itu taat banget, jadi pinter ngolah sampah kayak gitu guys. Jadi itu buat pembelajaran buat saya, harus lebih hati-hati lagi ke depannya. Jadi ini tuh pemandangan dari atas, dan yang itu adalah kota Hiroshima. Jadi saya bikin video ini waktu sore. Di bagian sana lumayan mendung. Jadi biasanya itu saya misalkan bikin video atau nongkrong itu di tempat ini, karena pertama dekat sama laut,
sama suasananya juga enak. Jadi enak aja sih nongkrong di sini, kayak sambil ngeliat sunset tiap sore. Apa sih namanya kalau sore? Nggak tahu, sunset atau sunrise, intinya itulah. Enaknya tinggal di pulau itu, pertama kita bisa ngirit, terus kita bisa nabung. Ngirit dalam artian kita jarang keluar, kita jarang kayak main-main di tempat-tempat yang sekiranya ngebuang duit. Terus juga kita bisa nabung di sini. Jadi karena kita jarang keluar, kita bisa nabung gitu. Sini itu biasanya tempat nyender kapal feri. Jadi kapal feri dari sana terus jalan ke sini. Nanti orang-orang naik gitu. Saya tinggal di sini tuh udah 3 tahun. Jadi udah tau lah yang ada di sini, di bagian sini. Tapi untuk bagian sebelah sana karena emang tempatnya jauh, terus juga saya emang orangnya jarang pergi, jadi paling perginya yang bagian sini doang, jalan-jalan bagian sini doang. Untuk rumah yang ada di Jepang itu kayak gini guys, simple. Saya suka rumah Jepang itu karena simple banget, nggak terlalu makan tempat, jadi enak kelihatannya gitu. Dan di Jepang juga kebanyakan itu mobil, jarang banget motor. Jadi kita mau ke sana ke depan, karena di depan itu tempat tunggu mobil, motor, sepeda sama orang yang buat naik kapal feri. Saya itu guys, misalkan keluar ya ke Hiroshima atau ke kota itu 1 bulan ya kurang lebih 2-3 kali. 1 kali buat belanja, dan 2 kalinya paling kayak buat jalan-jalan, terus paling misalkan balik ya bawa belanjaan dikit. Dan di sini juga ada tempat penyewaan sepeda. Saya kurang tahu nyewa sepedanya berapa karena jarang nyewa yang ada di sini. Saya pas pertama kali datang ke Jepang itu saya beli sepeda. Harganya kurang lebih 1 mang 8.000, atau misalkan dirupiahin itu 1.800.000 atau 900. Karena pas saya datang ke Jepang itu saya nggak dikasih, jadi saya inisiatif buat beli sepeda, terus saya beli dan sampai sekarang saya pakai. Di sini juga ada toko kelontong lagi, jadi di depan balai desa. Jadi tokonya kayak gini guys, itu simple banget tuh. Saya mau ngasih tunjuk gimana sih caranya beli di Jidohang Baiki. Jadi buat teman-teman yang ingin beli di Jidohang Baiki, jadi caranya tuh kayak gini. Jadi nanti teman-teman kan masukin duit di sini. Ini masukin duit, ini duit koin, yang ini duit kertas. Duit kertas itu maksimal sampai 1.000 yen. Jadi nanti dimasukin, misalkan koin di sini, misalkan yang kertas di sini. Nanti kan muncul nih, ada tandanya di sini, ada tanda bagian sini nih, terus sini ada tanda. Kalau udah tanda, terus harganya udah pas, tinggal pencet aja beli yang mana. Tuh, ada Pocari, ada teh, ada vitamin C, masih banyak. Ada bir juga, ada. Jadi tinggal pilih aja. Nanti kalau udah, nanti jatuh ke bawah. Jatuh ke bawah, kita ambil. Nanti di sini ada kembalian bagian sini. Jadi kayak gitu guys, gampang sih, simple. Di belakang saya ini ada balai desa. Balai desa di Jepang itu kayak gini.
kayak gini. Jadi misalkan ada apa-apa atau berkas segala macam itu bikinnya di sini. Nah, di sini. Jadi kayak gini. Dalamnya itu ada rumah sakit. Nggak terlalu gede sih, kecil, tapi ya cukup lah buat orang-orang yang periksa atau berobat atau nginep gitu. Dan yang ini klinik. Jadi kan kita dapat obat nih dari dokter. Nanti nebus obatnya itu di sini, di klinik ini. Karena saya ngambil videonya pas waktu sore, jadi sorry guys kalau videonya agak gelap. Karena saya ngambilnya pas waktu sore, pas waktu balik kerja. Di samping balai desa itu ada damkar, markas damkar. Dan itu ada orang Jepang tadi. Dan bagian sini adalah rumah bos saya tuh, yang ada mobil 2 yang di belakang. Itu depannya rumah bos saya. Dan di bagian ini buat acara festival. Jadi kan di sini ada lapangan nih. Nah, lapangan ini itu buat ngadain kayak festival, terus kayak makan-makan yang ada di pulau ini. Mungkin sekian dari video saya. Buat teman-teman yang ingin tahu keseruan saya selama di Jepang dan ingin nonton video-video yang selanjutnya yang bakal saya upload, dan jangan lupa like, comment, and subscribe untuk mensupport channel ini. Jadi terima kasih yang udah menonton. See you in the next video. Bye bye.